Ya, kita ini mengandalkan kesuksesan vaksinasi nakes supaya masyarakat percaya. Jadi ini pertaruhan dalam 2 minggu ini, makanya kemarin kita masalkan 10.000 per hari nakes kita suntik vaksin, supaya arahan Presiden di minggu ketiga bulan Februari ini nakes sudah selesai dan dimulailah suntik untuk masyarakat. Sebagian masyarakat bergabung dengan mereka yang TNI Polri. Nah, sebagian masyarakat itu dimulai di pedagang pasar. Jadi arahan Presiden, pedagang pasar akan didahulukan di minggu ketiga Februari di pasar-pasar, khususnya di Jabodetabek dulu, arahannya sebagai daerah yang paling padat dan persebarannya memang paling tinggi. Nah, kami adalah penduduk paling besar se-Indonesia. Jadi dari sisi jumlah paling repot adalah Jawa Barat karena faktor pengalinya itu besar. Penduduk kami hampir 50 juta yang perlu divaksin, kurang lebih sekitar 36 sampai 37 juta warga, kalikan 2 dosis kan 2 kali manajemen menyuntikkan 36-37 juta. Ini oleh karena itu di Jawa Barat juga kami sudah disetujui oleh Presiden, karena daerah kami ini tidak hanya perkotaan tapi ada desa-desa terpencil, puskesmas kami hanya 1.000, sementara desa kami 5.000, bisa dibayangin 5 desa ngeroyokin 1 puskesmas pasti nggak akan beres-beres. Karena itu di Jawa Barat kami diizinkan untuk vaksinasi menggunakan mobil. Jadi nanti ada vaksinasi keliling ke desa-desa, ke kampung-kampung. Tidak harus warga desanya yang ke puskesmas jauh-jauh, tapi mobil puskesmasnya yang datang ke desa-desa. Nah, itulah yang kami lakukan. Jadi memasalkan tidak hanya di puskesmas, tapi di gedung-gedung RSG, gedung olahraga, gedung bulu tangkis, menggunakan mobil-mobil, berharap dengan begitu kurang dari 1 tahun vaksinasi massal ke provinsi yang paling padat penduduknya di Republik ini bisa kami selesaikan dengan sukses. Saya kira itu komitmen di Jawa Barat terkait rencana vaksinasi COVID-19. Ya, kita sudah 3 kali pengiriman vaksin dari pusat ke Jawa Timur. Pertama 77.000, kedua 120-an ribu, ketiga 160-an ribu. Dan yang sudah menerima vaksinasi pertama juga sudah banyak sekali tenaga kesehatan dulu yang menerima. Jadi tenaga kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, dokter, bidan, perawat, ini menjadi target pertama untuk menerima vaksin. Dan harapannya bahwa setelah ini selesai, maka akan mulai menyasar segmen-segmen masyarakat yang lain. Namun kita belum mendapat kepastian apakah bisa menyasar mereka yang kelompok usianya di atas dari 60 tahun. Jadi sudah ada 141.092 yang menjadi sasaran vaksinasi 1 dan sudah tervaksin 120.000. Nah, kita tentu berharap ini bisa kita percepat. Itu sebabnya pada beberapa waktu lalu ada vaksinasi massal yang melibatkan beberapa rumah sakit dan puskesmas dilakukan di satu fasilitas supaya bisa lebih cepat dalam satu waktu. Nah, ini segala hal-hal ini akan kita dorong untuk bisa mempercepat lagi, karena ada semakin cepat kita bisa melakukan vaksinasi, semakin cepat kita bisa juga kemudian memperoleh pengiriman tambahan dari pusat, karena ada keterbatasan cold chain atau tempat penyimpanan dingin. Kadang-kadang ada yang single dose, ada juga yang boleh digabungkan di satu tempat, dan itu sangat berbeda sekali. Kalau single dose itu dia akan makan tempat lebih gede, tapi kalau sudah boleh dibongkar dari packagingnya, dia bisa lebih banyak muat di dalam satu cool room. Oke. Iya, kalau saya kembali lagi, vaksin itu adalah tentang bagaimana kita hidup itu bukan tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang melindungi orang lain gitu. Efikasi vaksin sejauh ini yang masuk ke Indonesia adalah 65%, artinya kita memiliki kekebalan sekitar 65%. Lalu 35% sisanya kita masih bisa terinfeksi. Makanya 3M harus tetap bisa kita laksanakan. Lalu ngapain vaksin kok 35% kita masih bisa terinfeksi? Itu pasti pertanyaan orang awam yang akan terus datang. Karena hidup bukan hanya tentang kita gitu. 65% kita masih bisa kebal, tapi 35% kita masih terinfeksi, makanya kita harus tetap memakai masker kita. Gitu. Kita harus bisa melindungi orang di samping kita yang siapa tahu mereka adalah pasien kemoterapi, siapa tahu mereka adalah pasien autoimun, siapa tahu mereka memang faktor-faktor komorbid yang mereka mungkin tidak bisa vaksin, sehingga kita harus melindungi mereka yang tidak bisa vaksin. Walaupun kita 65% kita memiliki kekebalan.
gitu. Jadi kita harus tetap vaksin 65%. Lalu kita harus tetap 3M, kenapa? Karena kita tetap memiliki chance 35% untuk tertular, karena bisa saja kita OTG. Berarti memang gitu. benar-benar harus patuh. Iya. 3M itu terlepas dari nanti vaksin sudah kita Betul. dapatkan. Tapi gitu ya. vaksin itu juga harus, kenapa? Karena itu adalah cara yang angin segar untuk Indonesia agar pandemi ini bisa terselesaikan dengan baik. Betul. Gitu. Jadi vaksin sejauh ini, terima kasih kepada Kang Emil karena Bandung memiliki peran yang sangat luar biasa untuk proses penelitian vaksin, gitu ya, aman dan efektif. Oke. Gitu. Jadi ambil, nggak perlu dipertanyakan keamanannya, nggak perlu dipertanyakan keefektivitasnya. Ada sumbernya, ambil vaksin. Tak perlu kau resah, jangan kau sesah, karena ini semua mentari tak bersinar. Hangatkan, sehatkan diri kita Indonesia. Melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, bersabar bersyukur di sini. Vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, bersabar bersyukur di sini. Vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.